Selamat selamat sore teman-teman semua, sudah bergabung di sore hari ini. Ada Coach David juga, ada Coach Gladys juga. Nah, di sore hari ini kita akan final test dan ini adalah presentasi terakhir kalian, do the best gitu ya. Dan saya akan bacakan mengenai formatnya. Jadi kalau misalnya di kelas terakhir ini biasanya kalian presentasi bergantian aja. Nah, setelah presentasi bergantian tersebut baru kita, udah beres semua gini, semua pesertanya 10 orang, baru kita akan kasih komentar, kritik, dan saran. Jadi kita biasanya ketik dulu, "Oh ini buat ini seperti apa?" Kita tulis dulu. Nah, yang perlu diingat adalah, kan presentasi yang sebelumnya itu tidak ada jeda, maksudnya tidak ada jeda itu tidak ada, kalau misalnya salah ya udah show must go on. Nah, makanya jadi pada saat kalian misalnya rata-rata nih ya, pembukaan nih kurang mantep gitu ngomongnya, ada yang lupa atau apa, lanjutkan saja. Nah, setelah itu kalian bisa, lanjutkan saja, show must go on. Kembali lagi ini akan menguji seberapa kuat mental kalian gitu ya, pede dan, kalian sudah siapnya. Nah, setelah itu baru kalian, tetap di room ini dan kalau bisa videonya tetap on gitu ya, seperti ini. Karena ini direkam. Nah, ini posisi ini sudah direkam gitu ya. Dan nanti kita akan, posting sih di YouTube sebagai dokumentasi dan pertanggungjawaban kalian, seperti itu. Nah, terus gimana urutannya? Urutannya sesuai dengan urutan kalian masuk. Jadi yang pertama adalah Hervisa dulu, sudah siap, sudah senyum-senyum berarti sudah sangat siap. Yang kedua adalah Mikael, terus ketiga JJ, keempat Mesia, nanti kita tinggal, urutan masuknya seperti apa, gitu. Oke. Hari ini kita sudah oh ya, kalian, tolong, chat dong di kolom chat, apa topiknya kalian hari ini, biar nanti, MC-nya bisa ceritakan, topik apa hari ini? Silakan tolong diketik dong, Herviza, JJ, Mikael, dan Mesia. Oh, nah boleh JJ mengenai sikap kecanduan gadget, Mikael masih siap? Be better or say bitter. Oke, siap. Silakan diaktifkan Herviza audionya. Selamat sore teman-teman semua dari kelas Harapan Bangsa. Apa nih tulisannya saya lupa. Sekolah KARYA. Nah, bertumbuh, Arya. bergerak dan berdampak KARYA. Ada yang hafal singkatannya dari teman-teman di sini? Tidak ada yang hafal. Yang penting bertumbuh, bergerak dan berdampak. Selamat sore semua dan hari ini adalah final test buat teman-teman semua. Kalian bisa mulai presentasi nanti setelah saya panggilkan dan ya beri tepuk tangan virtual saja kepada teman-teman yang presentasi. Kita mulai dengan Herviza yang akan menjelaskan tentang topik yang sangat menarik dengan judul Be Better or Say Bitter. Maksudnya apa nih ya? Better kan kue yang manis-manis gitu ya, yang dua lapis gitu ya. Tapi ini bitter. Nah, apa? Apakah bitter dengan better itu berhubungan? Tanpa perlu lama-lama lagi, mari kita sambut Herviza di spotlight. Yes. Bila kamu ingin terbang, kamu harus meninggalkan semua hal yang membebanimu. Hai, saya Herviza Ferry Pagiri. Pada hari ini saya akan membawakan topik yang berjudul Be Better or Stay Bitter. Nah, untuk agendanya yang pertama adalah apa sih yang saya maksud dari topik tersebut? Yang kedua adalah cara-cara apa sih yang biasanya atau kebiasaan-kebiasaan apa sih yang banyak dilakukan oleh orang-orang sehingga kehidupan mereka itu tidak menjadi lebih baik atau tidak berkembang. Yang ketiga adalah cara-cara apa sih yang dapat dilakukan sehingga kehidupan orang itu menjadi lebih baik lagi dan tidak stay di uh, kesengsaraan ataupun penderitaan dan lain-lain. Kita langsung masuk saja. Yang pertama adalah be better or stay bitter. Nah, pasti dalam kehidupan setiap orang itu ingin memiliki kehidupan yang menjadi lebih baik.
ingin sukses, ingin berhasil, baik itu dalam bersosialisasi ataupun di sekolah. Nah, jadi kita tidak hanya tetap dalam penderitaan, kesusahan, ketakutan dalam menjalani hari-hari. Nah, berikut adalah penderitaan apa aja sih yang biasanya orang-orang lakukan atau kebiasaan terburuk apa sih yang bisa orang lakukan sehingga kehidupan mereka itu biasa-biasa saja, nggak ada perubahan sama sekali. Yang pertama adalah sering merasa iri ketika melihat orang berhasil. Nah, orang itu pasti berhak berhasil, bukan? Nah, jadi ketika orang berhasil, maka kita tidak boleh iri. Kita bisa mengambil pelajaran atau memetik pelajaran yang baik. Jadi ketika orang berhasil, pasti mereka membutuhkan kerja keras yang penuh dan juga pastinya ada semangat. Nah, maka dengan itu, ketika kita ingin berhasil, maka kita harus melewati proses-proses yang tentunya tidak mudah. Maka, ketika kita melihat orang sukses, kita harus bangga dengan pencapaian mereka. Yang kedua adalah kebiasaan menunda dan malas bergerak. Jadi, mereka itu biasanya menunda hal-hal yang mereka anggap itu biasa saja, tapi padahal itu sangat berpengaruh untuk masa depan mereka. Nah, kebiasaan ini ketika terus dilakukan setiap hari, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk bagi diri kita sendiri. Yang ketiga adalah kebiasaan pesimis dalam menghadapi masalah dan kebiasaan berpikir negatif akan suatu hal. Nah, ketika kita ingin mencoba sesuatu hal yang baru, maka kita tidak perlu berpikiran tentang aku nggak bisa nih, wah ini susah banget, aku nggak pernah coba. Nah, justru ketika kita tidak pernah mencoba, maka kita harus berani untuk mencoba hal itu. Karena ketika kita sudah berani mencoba, maka kita akan mempertimbangkan lagi apakah hal ini tuh mudah atau tidak dilakukan. Kemudian kita masuk pada agenda yang ketiga adalah cara-cara apa sih yang biasanya dilakukan agar kehidupan kita tuh menjadi lebih yang terbaik lagi. Yang pertama adalah stop living in the past. Nah, ketika kita ingin menjadi yang terbaik atau menjadi hebat, maka kita harus meninggalkan masalah-masalah lalu kita, misalnya kesalahan, kita tidak berbuat lagi, dan juga kita tidak mengulangi hal yang sama. Yang kedua adalah plan your future. Nah, ketika kita ingin menjadi yang terbaik, pasti kita akan mempersiapkan apa sih masa depan kita. Nah, sebelum kita berlari ke masa depan, maka sebelum kita mencapai hal itu, maka kita pasti akan melewati proses yang sangat panjang, yaitu perlu kerja keras, terus berani melakukan hal yang baru, dan juga kita harus pastinya tetap semangat. Yang ketiga adalah forgive yourself. Ketika kita ingin mencoba hal baru, pasti kita tidak selalu benar. Kita akan melakukan yang namanya adalah kesalahan. Nah, kesalahan itu ketika kita membuat kesalahan, maka kita harus memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan agar kedepannya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang keempat adalah start a healthy lifestyle. Nah, ketika kita ingin memulai hidup yang sehat, maka tidak hanya dengan makan-makan bergizi, pola tidur yang teratur, terus rajin berolahraga, tidak hanya itu. Tetapi kita harus mengubah cara berpola pikir kita. Nah, ketika kita ingin menjadi yang lebih baik, maka kita harus memperbanyak pengetahuan, kita harus memiliki pengetahuan yang luas, pengetahuan yang baru, sehingga ketika kita masuk dalam lingkungan baru, kita tidak asing lagi dengan cara bersosialisasi dan lain-lain. Jadi, kita harus mengubah pola pikir kita, berpola pikir positif, dan ketika kita ingin menjalani hari yang baru, mungkin overthinking boleh, tetapi ketika berlebihan itu juga akan membuat tubuh kita semakin lelah dan juga capek. Baiklah, sebelum menutup presentasi pada hari ini, saya akan mengatakan sebuah pepatah yang mengatakan ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Begitupun teman-teman yang mendengarkan, semoga tidak hanya terhenti secara teori, tetapi juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. God bless you. Tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Hervisa, mantap ya, lancar banget nih kelihatan banget nih sudah mempersiapkan dengan baik ya Hervisa, thank you. Nah, sebentar lagi kita akan melihat
seorang pembicara yang juga sangat luar biasa ya, multitalenta sekali nih ya, saudara kita ini satu ini ya. Dan sore hari ini dia akan berbagi kepada kita tentang yang namanya satu hal yang lebih kepikiran kalau ketinggalan daripada dompet. Apakah itu? Tentunya gadget kita masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah saudara kita, Brother Mikael. Nah, gadget pun menjadi bagian dari keluarga kita lebih dalam daripada saudara kandung. Ini merupakan hal yang sangat miris. Nah, perkenalkan, nama saya Mikael seperti yang dibilang oleh Kak Glidis. Kali ini saya akan membahas bahayanya kecanduan gadget. Nah, sebelum kita masuk, mari kita ketahui dulu agenda kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, apa itu kecanduan gadget. Kedua, contoh-contoh kecanduannya gimana. Dan yang terakhir, dan yang ketiga adalah cara mengurangi atau menghindari kecanduan tersebut. Nah, tanpa kita perpanjang lagi, mari kita masuk ke bagian pertama. Kecanduan gadget itu apa sih? Kecanduan gadget itu adalah kecanduan yang terjadi ketika kita tidak dapat terlepas dengan penggunaan barang-barang elektronik di sekitar kita, seperti TV, komputer, laptop, handphone. Nah, itu adalah gadget-gadget. Dan tanpa penggunaan gadget tersebut, kita merasa gatal dan merasa kesepian. Dan itu sudah tanda-tanda pertama atau gejala awal dari kecanduan gadget. Kecanduan gadget sendiri itu efeknya sangat berbahaya dan miris ketika hal tersebut terjadi kepada anak yang masih berusia balita, ketika mereka masih TK lah bisa disebut. Itu karena jika mereka sudah mengetahui cara menggunakan gadget, mereka akan lupa berinteraksi dengan orang tua atau keluarganya. Mereka akan dari kecil sudah membangun dunianya sendiri. Dan tanpa pengawasan orang tua, anak-anak tersebut yang masih otaknya perlu perkembangan akan mengira kalau dunia mereka hanyalah di gadget mereka, dan informasi yang tak tersaring dapat membuat mereka menjadi orang yang jalannya gak teratur lah kemana-mana. Nah, sekarang apa contoh-contohnya dari kecanduan gadget yang dapat kita lihat? Nah, dari pengalaman saya, kecanduan gadget itu bisa kita lihat ketika kita melewati jam tidur kita. Walaupun kita hewan, kita cuma satu-satunya hewan yang melewati jam tidurnya loh pada malam hari. Nah, kita sendiri ketika memakai gadget, kalau kurang puas biasanya ngelebihin jam tidur. Nah, kenapa sih orang-orang pernah bilang insomnia, susah tidur? Nah, itu pun bisa terjadi ketika mereka menggunakan gadgetnya mereka dalam waktu yang terus-menerus. Nah, karena itu kepala mereka, otaknya terstimulasi tanpa henti sampai mereka dapat melepas gadgetnya mereka. Sehingga mereka tidak merasakan rasa ngantuk sama sekali. Dan itu pun efeknya sangat berbahaya yang dapat memberikan efek yang kedua dari ini, yaitu rusaknya mata. Nah, kalau kita melewati jam tidur dan terpapar oleh cahaya biru secara waktu yang lama, gelap-gelap gini ruangannya. Nah, itu mata kita retinanya capek, makin lelah. Jika dilakukan berkali-kali, lama-kelamaan nggak bisa fokus untuk mendapatkan cahaya yang masuk. Nah, itu bahaya kecanduan gadget yang kedua. Nah, kecanduan gadget yang ketiga itu bisa kita lihat ketika kita lebih memilih berdiam bersama gadgetnya kita. Seperti kita lebih memilih nonton TV atau YouTube daripada jalan-jalan bareng teman kita atau keluarga. Nah, jadi kayak misal kamu dipanggil temanmu, nanti minggu besok kita jalan-jalan yuk ke mall apa gitu, makan bareng, mainan bareng. Nah, nanti kamu bilangnya, nggak usah, aku sibuk, aku ada kerjaan tuh, PR, tugas, dan lain. Yang padahal kenyataannya kita cuma mau menghabiskan waktu kita dengan handphonenya kita. Nah, itu sudah kecanduan banget karena dia lebih memilih dunianya sendiri untuk diurus dibandingkan dunia bersosialisasinya di luar. Yang keempat, kecanduan gadget itu apa ya? Mereka biasanya lupa berolahraga dan mereka biasanya menghabiskan banyak waktu di depan layar gadgetnya mereka.
Sampai mereka pun lupa untuk mengganti postur tubuhnya mereka. Nah, di sini coba kalian perhatikan lagi postur tubuh kalian, ditegakkan, jangan bungkuk. Karena itu bisa membuat efek leher gamer, terminologi tersebut, di mana orang-orang lehernya bisa membungkuk ke samping, kayak kepaksa kebungkuk. Itu terjadi karena kita membiarkan diri kita di posisi yang sama tanpa bergantian. Tulang punggungnya kita, our spine, akan terbiasa dengan pertumbuhan tersebut. Bahayanya kalau kita itu masih dalam masa pertumbuhan juga, di bawah usia 20 tahun, di mana tulang masih dapat bertumbuh terus. Sehingga kalau kita biasakan untuk duduk seperti itu setiap hari, lebih dari setengah hari kita cuma duduk doang, kita lama-kelamaan secara nggak sadar makin ke depan kepalanya. Nah, dari itu semua kan sudah bahaya. Gimana sih cara hindarin efek-efek yang buruk tersebut? Ya, ini dari pengalaman saya juga cara mengurangi penggunaan gadget. Yang pertama itu hal yang simpel. Ini kalian cuma perlu cari hobi baru. Kayak semisal, wah, aku penasaran deh, main bola itu seberapa seru ya? Coba Nah, nanti kalau ternyata suka main bola, nanti keterusan mau main terus. Nah, secara nggak sadar kita nanti mengurangi penggunaan waktunya kita dengan gadgetnya kita. Dan itu hal yang baru. Yang bagus. Nah, tetapi ingat, walaupun dari kemauan diri sendiri, kita perlu Tuhan untuk memberkati kita supaya tidak menggunakan gadget. Sehingga kalau kita perbuatan tanpa iman atau iman tanpa perbuatan sama aja salah. Yang kedua, kita bisa membuat rencana bersama keluarga atau teman buat jalan-jalan kemana gitu. Untuk menghabiskan waktu bersama mereka selain menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Nah, di situ ini yang saya maksud dari langkah kedua ini, kita yang buat rencana loh, bukan mereka yang buat rencana. Karena dengan ini kita sedang punya inisiatif untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita bisa menghabiskan waktu dengan keluarga, kayak ngobrol, mendekatkan diri. Kalau enggak, membuat ikatan kita semakin erat dengan teman-teman. Dan itu adalah hal yang bagus untuk mengurangi penggunaan gadgetnya kita. Dan yang ketiga, kalau di rumah HP-an doang, kayak bingung, jenuh, mau ngapain sih? Habisin banyak waktu yang berputar terus. Secara nggak sadar kita kayak terasa di penjara dalam ruangan sendiri. Nah, gimana kalau kita bisa mulai dengan hal yang simpel, yaitu kayak rapiin kamar kita atau bersihin sapu-sapu kamar kita. Nah, di situ kan kayak kita bisa habisin sampai 10 menit hanya buat rapiin kamar kita sendiri. Kalau itu masih kurang bagi kita sampai tubuh kita capek, ya kita bisa sapu-sapu rumah kita sepenuhnya, ngelap jendela, cuci piring. Nah, itu semua hal yang bagus loh. Karena selain rumah kita bersih, lebih nyaman buat ditinggalin, kita juga bisa menghabiskan waktu kita untuk hal yang lebih bermanfaat. Nah, hal yang terakhir tuh, yang keempat adalah kita jogging tiap pagi sampai sore. Nah, ini untuk mengatasi seperti yang saya bilang kayak hal-hal yang kecanduan gadget sebelumnya itu, yaitu kayak kita bungkuk lah. Nah, yaitu yang keempat adalah jogging. Itu karena kita nanti badannya capek kalau kita lari-lari. Itu bisa aja dimulai dari hal simple, kayak kelilingin satu komplek atau lari 1 kilometer pulang pergi. Nah, itu nanti badan akan sudah lelah duluan, jadi pas sampai rumah bisa tepar. Nah, kalau kita nggak punya motivasi nih buat jogging, tinggal pakai aturan 1 menit aja lah. Kayak pikirin dulu hal kecilnya, jangan garis besar. Kayak, wah, gua jogging, lari jauh-jauh, capek. Belum lagi bawa minum, belum lagi nanti badan gimana-gimana. Nggak usah pikirin jauh-jauh. Pikirin dari besar ini semua menjadi kecil. Seperti kita coba anggap aja dalam waktu 1 menit, saya bisa ganti baju, pasang sepatu, siapin botol minum, lari. Sudah, dengan itu kita melihatnya, oh, gak terlalu susah ya, cuman gitu doang. Nah, secara nggak sadar pas kita keluar, kita tinggal lari, pulang,
sudah sore langsung ganti malam. Dan waktunya kita pun juga terpakai buat kebugaran jasmani kita. Nah, itu semua adalah hal-hal untuk mengurangi kecanduan gadgetnya kita. Jadi, kalau ada kata yang salah bagi saya atau ada yang dapat menyinggung, secara nggak sengaja saya memohon maaf sedalam-dalamnya. Dan bagi para pendengar sekalian, terima kasih telah hadir pada sesi saya hari ini. Thank you Bro Mikael dengan tips yang kepake banget nih ya, karena yo kita semua di sini sangat lengket dengan gadget kita, di mana kalau misalnya kita pergi gitu ya, terus aduh ketinggalan dompet masih nggak apa-apa, yang penting jangan ketinggalan handphone katanya begitu, karena duit ada di handphone, mau kemana-mana pakai handphone, mau ngubungin siapa-siapa di handphone, dunia kita ada di handphone. Betul, itu tips yang keren banget dan sangat berguna. Yang selanjutnya tentu, wah ini juga salah satu favorit saya ini, JJ ini kalau presentasi seru banget, dan kita lihat sore hari ini JJ akan bercerita tentang sikap. Hah, sikap? Ya sikap ya gini-gini aja ya sebenarnya, tapi JJ punya sudut pandang yang menarik yang bisa dipresentasikan kepada kita semua. Silakan JJ diaktifkan audionya dan berikan tepuk tangan untuk JJ. Oke, Winston Churchill pernah berkata, sikap adalah sebuah perbuatan kecil yang mampu menghasilkan perbedaan yang sangat besar. Hai semuanya, perkenalkan nama saya JJ dan hari ini kita akan membahas mengenai sikap dengan topik kita kecil-kecil sekot bom atom. Hah? Apa itu? Bahkan tadi Kak Roy pun juga sempat bingung ya, emang sikap apa ini gitu? Kenapa bahas sikap? Kan jelas sama aja. Oke, kita akan lebih dalam lagi membahas dengan beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, apa itu sikap? Terus yang kedua, apa sih pentingnya sikap? Dan yang ketiga nih, setelah kita tahu nih apa itu sikap, pentingnya sikap itu seperti apa, kita akan tahu gimana ya caranya kita bisa belajar dari sikap-sikap itu. Dari mana nih kita dapatnya? Oke, nah kalian tahu nggak sih pentingnya sikap? Coba nih, kalian pikir-pikir nih, Kak. Emang sikap itu apa ya? Gitu. Apa nih sikap itu apa? Nah, sebenarnya sikap itu adalah sebuah interaksi kita dengan sesama kita. Nah, interaksi kita terhadap sesama itu penting loh. Pentingnya apa? Gini. Kalian pernah nggak sih, oke, saya ambil kasus ini contohnya adalah di kelas gitu kan, ini sistemnya masih sekolah nih kan. Nah, contohnya kalian di kelas nih, kalian kerja kelompok, terus tiba-tiba dapat tugas mungkin disuruh bikin mewarnai atau apa lah gitu, pokoknya tentang seni gitu, desain. Tapi kalian sadar kalian kurang gitu desain. Terus kalian ngomong sama teman-teman, sorry ya, aku nggak gitu bisa nih desain, tapi aku akan coba. Kalian udah coba satet, udah nih kelar jadi seret, kasih. Terus teman kalian ngomong, ya elah jelek banget sih, masa gitu doang nggak bisa? Wadaw, itu sakit. Kayak lagu-lagu cerita kan, sakitnya tuh di sini. Definisi, wow, itu celuk, celuk gitu. Itu kayak seakan-akan, hah, aku udah berusaha loh guys. Kayak tiba-tiba dibilang jelek. Aduh, itu sakit sekali kan. Nah, itu tuh salah satu sikap loh. Kalau kalian tidak sadar nih ya, mungkin orang-orang atau teman-teman kalian pernah ngelakuin itu, percayalah guys, itu adalah suatu sikap. Itu penting. Karena kenapa? Dari interaksi yang teman ataupun kalian sendiri lakukan, itu bisa berdampak kepada kalian. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Kalau kalian dibilang hasil kalian jelek, apakah kalian akan senang? Tidak. Kalau kalian senang, wah itu sepertinya perlu cek medis ya kawan-kawan. Itu agak menjomplang kan sepertinya gitu. Karena pasti kalau kalian dikatain atau enggak dibilang hasil kalian nggak bagus gitu, pasti kan rasanya sakit, sedih gitu ya. Nah itu pentingnya. Dengan kalian punya sikap yang baik dan benar, berarti kalian sudah bisa setidaknya membahagiakan orang lain gitu. Walaupun cuma sikap, walaupun cuma kata-kata gitu, tapi ternyata kalian nggak nyadar kan kalau itu berimpact besar gitu. Nah, sama halnya juga dengan topik saya sebelumnya atau tema saya atau judul saya sebelumnya itu kecil-kecil sekot bom atom gitu kan. Apa itu maksudnya? Teman-teman tahu nggak sih tentang kisah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki? Mungkin kalau teman-teman udah ada yang tahu nih, oke. Tapi kalau mungkin beberapa teman-teman belum pada yang tahu, akan saya jelasin dulu nih ya. Hiroshima dan Nagasaki itu kejadiannya adalah waktu itu tuh Amerika sempat nih untuk
jatuhin bom atom ke Nagasaki dan Hiroshima. Dan pada saat itu, wow, itu dampaknya besar banget. Besarnya kayak mana? Besarnya itu adalah adanya radiasi, dan radiasinya itu bisa berdampak kesehatan, entah kanker dan lain-lainnya gitu. Bahkan setahu saya ini ya, beberapa sapi-sapi yang ada di daerah sana tuh nggak bisa dikonsumsi sama sekali karena ada terkena radiasi. Se-impactful itu, seberdampak itu. Yang saya mau tekankan adalah sikap kita tuh sama loh guys, sama dengan bom atom yang mungkin kayak dilihat dari jauh kecil, tapi pas jatuh berimpak besar banget. Sama, kita mungkin nggak sengaja gitu ngelontarin kata-kata kayak nggak nyadar aja gitu, kayak udah gitu. Tapi teman-teman harus tahu bahwa itu tuh adalah suatu impact yang besar. Bisa jadi teman kita tersebut merasa sakit hati dan ya kemudian harinya dia mungkin akan nyimpen perasaan itu. Kan kita nggak tahu ya gitu, hati orang gimana gitu kan. Tahu-tahu nih lo dendam-dendam kayak gitu tiba-tiba bacok orang kan nggak lucu nih gitu. Mohon maaf nih hidup orang nih kan. Kan kita nggak mau ya ada yang kayak gitu kan. Jangan dong. Nah itu pentingnya sikap gitu. Nah, sekarang gimana Kak kalau misalkan mau belajar sikap yang benar-benar tuh gimana caranya gitu. Dari tadi ngomongnya sikap penting, tapi sumbernya dari mana? Oke, yang pertama, kita bisa belajar sikap itu dari yang first adalah orang tua. Karena pertama, orang tua tuh selalu ngajarin kita, apalagi bisa dibilang ya, terkenal banget nih, orang tua adalah guru pertama. Emang bener, orang tua adalah guru pertama kita. Dia akan selalu ngajarin kita hal-hal paling pertama. Karena yang pertama ya, orang tua tuh selalu ada di rumah kita gitu kan. Karena dari kecil sampai kita sekarang nih, umur teman-teman mungkin sekarang udah ada yang 17, ada yang sekitar 20-an, ada yang nggak tahu. Tapi pasti sejak kecil pasti dididik sama orang tua. Kalau didikan orang tua itu mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan sikap yang baik, ya pastinya kalian juga akan punya sikap yang baik. Tapi nggak cuma orang tua. Yang kedua, ada juga teman. Kok bisa teman? Karena saya percaya juga nggak mungkin kan kalian kalau di sekolah atau kuliah atau bahkan kerja masih ditemenin sama orang tua kalian. Kayaknya enggak ya, pasti udah ada yang ditinggal. Apalagi yang SMP, SMA, udah kerja, itu nggak mungkin ditungguin gitu kan nggak mungkin ya. Nah, teman itu juga berpengaruh. Kalau kalian punya lingkup pertemanan yang baik, kalian punya lingkup pertemanan yang sadar bahwa sikap itu penting, punya teman yang positif, yang tidak toksik nih ya. Nah, itu tuh akan ngebawa juga gitu. Teman-teman juga harus sadar bahwa sekitar kita, lingkungan kita, pertemanan kita tuh bisa berpengaruh kepada diri kita. Dan yang ketiga itu juga adanya internet. Kok bisa internet? Teman-teman, saya yakin ya, banyak banget apalagi pas zaman pandemi nih ya, kan nggak boleh keluar kemana-mana gitu kan, apalagi yang merantau, apalagi yang kerja gitu. Pasti banget nih kalau nggak bingung mau ngapain ya main HP gitu kan. Itu bayangin deh teman-teman kalau misalnya teman-teman ngeliatin konten-konten yang emang itu membawa kita ke hal negatif gitu. Pasti kita juga ikut ke bawah, apalagi kalau kita nontonnya terus-terusan. Kayak kita jadi mikir, mungkin emang boleh kali gitu. Nah, pikiran seperti itu tuh yang bikin kita kayak, bisa punya sikap yang buruk juga gitu. Makanya kita harus jaga bener-bener lingkungan dari sosial media kita, lingkungan dari lingkungan teman-teman kita. Itu dia. Jadi yang pertama, sikap itu adalah suatu interaksi kita yang sangat penting. Karena kenapa? Pentingnya adalah untuk bisa berinteraksi dengan baik dan juga tidak memberikan satu dampak buruk kepada orang lain ataupun kepada diri kita. Dan kita bisa mendapatkan itu dari orang tua, teman, ataupun internet yang baik. Kita punya pantun nih. Master Dedi ketemu Ginting. Para petani menanam padi. Jika ingin mempermudah diri, lakukanlah punya sikap yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, kecil-kecil bom atom itu seperti apa? Sikap yang nggak kelihatan kecil tapi dampaknya gede banget ya. Betul banget nih, Jesslyn nih ya. Itu kunci sukses teman-teman. Nah, kita beri tepuk tangan sekali lagi dong buat JJ. Thank you JJ. Nah, sekarang sudah bersama kita juga teman kita, adik kita, Nisha. Nah, kalau tadi kita dengar dari Mikael tentang kecanduan gadget, tapi tahu nggak teman-teman, sebenarnya kecanduan itu luas banget, dan kita akan belajar sebenarnya apa saja bisa menjadi kecanduan. Karena ternyata nggak hanya cuma gadget saja. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kita dengarkan sharing dan presentasi dari teman kita, Misha.
Oke, Warren Buffett pernah berkata, "Chains of habits are too light to be felt until they are too heavy to be broken." Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Misha, yang akan nemenin kalian semua dengan suatu topik yang berjudul Kontrollah Dirimu. Jadi, sekitar 5-10 menit ke depan, aku bakal nemenin kalian semua dengan membahas 4 poin penting. Apa aja tuh? Jadi pertama, kita bakal bahas tentang apa itu kecanduan. Kemudian, hal apa aja sih yang termasuk dari kecanduan? Setelah itu, kita bakal bahas tentang dampak apa aja yang dapat ditimbulkan dari kecanduan, baik bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar. Dan yang terakhir, gimana sih kita bisa mengurangi ataupun menghindari dari kecanduan itu sendiri. Oke, kita mulai. Pertama-tama, pastinya kita perlu tahu dulu dong tentang apa itu kecanduan. Jadi berdasarkan laman Hello Sehat dan Wikipedia, dapat kita simpulkan bahwa kecanduan merupakan suatu keinginan terus-menerus terhadap suatu kegiatan ataupun zat tertentu yang dapat menimbulkan rasa ataupun terasa penting. Tentu aja, kecanduan ini ditimbulkan dari beberapa faktor. Contoh-contoh faktornya itu ada kayak faktor lingkungan, faktor genetik, atau bahkan sampai faktor kesehatan mental. Tentu, nah dari kecanduan itu pasti memiliki kategori-kategori ataupun jenis-jenis tersendiri. Jadi, beberapa hal yang termasuk dari kecanduan ini ada banyak. Contohnya, yang pertama ada kecanduan internet. Kecanduan internet ini di mana penderita biasanya bakal menghabiskan hampir dari setengah harinya hanya berada di laman internet terus. Jadi kayak kecanduan gitu. Kemudian ada juga kayak kecanduan makan. Biasanya penderita makan ini kayak makan dengan porsi yang berlebih dari kapasitas normal dengan jangka yang cukup pendek. Selain dari kecanduan internet ataupun kecanduan makan, ada juga kayak kecanduan merokok, kecanduan alkohol atau obat-obatan, lalu ada juga kecanduan bermain game, bahkan ada kecanduan bekerja. Jadi dari selain itu, juga masih banyak contoh-contoh lainnya. Tentu aja, efek dari kecanduan ini juga beragam dan bergantung dari jenis-jenis kecanduan yang sudah aku jelasin tadi. Tapi, dampak general atau dampak utama yang pasti dialami oleh penderita adalah biasanya penderita akan mengalami perubahan suasana hati, perubahan pola tidur, bahkan perubahan tingkat nafsu makannya. Selain itu, kehilangan hal-hal yang ia gemari ataupun kayak menutupi diri dari lingkungan sekitar dan menarik diri dari lingkungan sosial, itu merupakan kemungkinan besar yang bisa dialami oleh penderita kecanduan. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, kita perlu tahu mengenai hal-hal tersebut dan cara bagaimana kita bisa menghindari ataupun mengurangi dari kecanduan. Jadi beberapa tips yang bisa aku jelasin. Pertama, apabila teman-teman misalnya sudah mengalami tahap kecanduan atau mungkin tahap di mana hampir kena kecanduan. Pertama, kalian perlu mengukuhkan dari hati dulu untuk berhenti dari kecanduan. Kemudian kalian bisa minta ke bantuan dari orang-orang terdekat ataupun orang-orang sekitar yang kalian rasa nyaman. Setelah itu, kalian bisa mulai untuk menjauhi diri dulu dari kegiatan ataupun kayak objek yang menyebabkan kalian kecanduan, dan kemudian menentukan tujuan untuk melangkah ke masa depan untuk yang lebih baik lagi. Kalian juga bisa mulai untuk hidup yang lebih produktif dengan cara yang mulai berani untuk melakukan hal-hal baru yang tentunya bersifat positif bagi Anda. Nah, apabila misalnya teman-teman ternyata sudah ngelakuin hal itu, dan di tahap dimana kalian tuh masih kayak itu nggak mempan, masih kecanduan gitu, berarti tips yang bisa aku berikan adalah kalian bisa minta bantuan profesional. Kenapa? Karena orang-orang profesional ini kan sudah memiliki wawasan dan pendidikan yang cukup tinggi untuk membantu kalian memberikan solusi kepada penderita-penderita yang memiliki masalah masing-masing. Oleh sebab itu, kalian tidak perlu takut ataupun malu untuk minta bantuan profesional. Nah, dari hal-hal tersebut, kita bisa simpulkan bahwa kecanduan merupakan kegiatan negatif yang bersifat terus-menerus terhadap suatu objek atau kegiatan. Jenis-jenisnya juga beragam dan dapat menimbulkan dampak buruk tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga pada orang-orang sekitar. Contohnya, kayak ada seorang penderita merokok, kecanduan merokok nih. Jadi asap-asap dari rokok ini tidak hanya memberikan dampak buruk bagi penderita, khususnya dampak buruk kesehatannya, namun orang-orang di sekitarnya juga bakal merasakan akibatnya. Oleh sebab itu, kita perlu hati-hati dalam melakukan suatu hal karena kita harus tahu dulu resiko apa ataupun dampak apa yang dapat ditimbulkan dari kegiatan ataupun objek itu. Tapi,
Pastinya kecanduan ini juga masih bisa diatasi dengan beberapa cara. Dan contohnya tadi sudah dijelaskan, salah satunya kayak bisa minta bantuan kepada orang-orang terdekat, atau bahkan orang-orang profesional. Teman-teman yang dengerin pasti mempunyai orang-orang yang dikasihi ataupun disayangi, bukan? Dan pastinya nggak mau hal-hal buruk terjadi kepada mereka. Oleh sebab itu, marilah kita bersama untuk menyebarluaskan tentang informasi kecanduan ini dengan cara-cara bagaimana menghindarinya agar kita bisa bersama-sama terhindar dari kecanduan itu sendiri. Mengapa? Karena apabila kita memiliki tekad dan berusaha bersama, maka nothing is impossible. Oke, jadi ketemu Dono lagi membuat karya. Deketin dia, aduh baunya. Itu saja dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you so much untuk Mesia dan sebuah makalah gitu ya, presentasi yang cukup membuat kita mind blowing mengenai kecanduan ya. Ternyata nggak sekedar yang tadi ada kecanduan gadget, ternyata kecanduan itu luas ya. Dan setiap orang punya kecanduannya masing-masing ternyata teman-teman. Dan seperti yang tadi kata Mesia, apa namanya, setiap orang itu pasti bisa mengatasi kecanduannya itu tentu dengan harus niat, harus ada tujuannya, dan juga tentu dengan semangat. Arti, apakah Arti sudah siap? Arti sudah gabung nih di sore hari ini. Karena Arti udah latihan waktu yang 2 minggu yang lalu, dan Arti pada saat latihan udah bagus. Lah, ini diputar Arti handphonenya, atau mungkin biasanya ini auto rotate-nya diaktifkan di handphonenya. Ini biasanya karena auto rotate-nya nggak diaktifkan. Coba bisa diaktifkan. Nah, seperti ini sudah aktif. Sudah bagus, Arti. Karena tadi posisinya miring gitu. Dan Arti, hari ini mau apa? Mau apa? Ya mau presentasi lah. Ininya apa? Topiknya apa? Mikrofonmu tidak. Namanya Topiknya apa? Siap-siap dulu. Tarik nafas dulu. self-care. Self-care. Wah, benar. Saya ingat. Topik ini bagus banget dan teman-teman harus dengerin. Ini dari adik kita, tapi wah bagus lah. Dengerin ya, kualitasnya bagus dari topik hari ini. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, kita kasih sambutan yang meriah untuk Arti. Yeay. Jangan dinonaktifkan mikrofonnya. Oke, Kak. Bentar lagi, Kak. Bentar aja. Ya, langsung Arti. Tadi sudah benar ininya, kameranya sudah benar. Nah, ini sekarang kebalik. Nah, ini udah benar. Sip. Oke. Suatu hari, sorry, oke. Aku kenal seorang teman, aku punya seorang teman. Temennya ini tuh beda sekolah sama aku. Nah, temen aku ini sekolahnya itu liburnya kecepetan. Nah, jadi dia sudah libur nih sekarang. Dia udah libur, terus pas libur itu dia tuh nggak mau mandi, dia males-malesan, dia nggak sikat gigi. Jadinya akhirnya dia badannya tuh kotor, terus gatel-gatelan. Padahal aku juga nggak paham kenapa dia kok bisa ya, dia tahan gitu pas lagi libur. Enggak. Di saya putus. Yang lain putus? Dodis putus? Sama. Oke. Aku lagi coba kontakin satu-satu, nanyain pada datang nggak? Boleh. Arti putus. Belum. Artinya menghilang. Wah, artinya menghilang. Barusan putus Arti. Dan pada saat dilihat, wow, menghilang. Oh, topiknya sulap nih kayaknya nih. Tiba-tiba menghilang dirimu. Tak ada. Cuman lah. Ada ya? Nggak apa-apa, mau ulangin lagi, mau dilanjutin boleh. Jadi ada kesalahan teknis, guys. Oh ya, oke, ulang dari awal kali ya. Oke.
Aku punya teman, aku kenal seorang temennya ini sekolahnya itu dia sekolahnya kan liburnya kecepetan. Terus dia cerita sama aku kalau misalkan dia tuh pas liburan itu nggak pernah mandi, nggak pernah sikat gigi, terus dia tuh pokoknya nggak mau bersihin badan, nggak mau bersihin rumah, pokoknya dia bermalas-malasan pas dia liburan. Gitu. Terus akhirnya suatu hari dia dibawa ke rumah sakit, ternyata tuh giginya tuh sudah bolong-bolong, terus badannya kena penyakit kulit. Aku nggak paham bagaimana dia bisa survive sampai sekarang. Tapi akhirnya dia cerita sama aku kalau dia nyesel waktu dia liburan, dia bermalas-malasan, dia nggak mau bersihin badannya. Dan akhirnya aku mendapat sebuah pelajaran dari cerita ini dan aku akan masukin di presentasi aku hari ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Artifet Miracle Silahoy dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang self-care. Dimulai dari apa itu self-care, kenapa kita harus melakukan self-care, dan bagaimana kita melakukan self-care. Oke, kita masuk ke topik pertama. Apa sih self-care itu? Oke, jadi dari WHO, self-care adalah upaya kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita, kesehatan tubuh jasmani, yaitu tubuh yang kelihatan nih, yang fisik kita ini. Tapi menurut psikologi, self-care itu lebih dari itu. Nggak cuma kita menjaga fisik kita, tetapi juga menjaga apa yang ada di dalam kita ini, yaitu mental kita. Nah, kenapa kita harus melakukan self-care? Kita bahas dari kedua sumber yang sudah dijelaskan tadi. Pertama adalah kita self-care itu artinya kita menjaga tubuh jasmani kita. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas dari cerita yang tadi aku ceritain. Kalau misalnya kita nggak jaga tubuh kita nih, nggak dijaga kesehatan gigi kita, tubuh kita, bayangin aja kita nggak mandi berhari-hari, itu nanti pasti kita gatel-gatel, terus mungkin nanti kayak temen aku tadi giginya udah bolong-bolong, ya. Jadi itu alasan yang pertama kenapa kita harus self-care. Yang kedua dari sisi psikologi, kenapa kita harus menjaga mental kita. Nah, teman-teman, menurut aku nih, orang-orang yang mau berkembang itu punya mental yang sehat nih. Kalau misalnya ciri-ciri orang yang nggak punya mental yang sehat tuh, dia tuh ada tantangan nih, terus habis itu dia nggak mau nih hadapin tantangan itu, dia langsung kayak, nggak mau, aku pasti nggak bisa gitu. Nah, tapi kalau orang yang punya mental yang sehat nih, mereka bilang kayak gini, ini kesempatan aku nih, aku coba, aku pasti bisa gitu. Nah, pasti teman-teman semua di sini pengen berkembang kan? Jadi inilah alasan kenapa kita harus menjaga kesehatan mental kita. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan tubuh kita dan mental kita? Mulai dari tubuh kita. Yang pertama, sebenarnya untuk menjaga tubuh kita itu ada 3 poin penting buat aku. Yang pertama itu menjaga pola makan. Pola makan berarti kita makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu nggak cuma makan sayur-sayuran, tapi kita makannya yang seimbang gitu. Ada karbohidrat, vitamin, sayur-sayuran, pokoknya lengkap sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna. Lalu yang kedua adalah mengatur waktu tidur kita. Buat kita semua, minimal kita tidur itu 8 jam, supaya kita misalnya pagi hari nih kita mau sekolah, kita nggak ngantuk nih, kita bisa fokus pas pelajaran, dan nggak cuma supaya kita fokus pelajaran, tapi untuk membantu pertumbuhan kita. Yang ketiga adalah olahraga yang teratur. Olahraga teratur bisa meningkatkan stamina kita. Olahraga tuh kayak apa sih? Bisa mungkin naik sepeda, jalan kaki, jalan sehat, atau mungkin berenang. Banyak kok olahraga yang ada di dunia ini. Lalu yang kedua, yaitu mental kita, ada 3 juga. Yang pertama adalah kita harus cari komunitas yang positif gitu. Komunitas yang positif itu kayak apa gitu. Pokoknya komunitas yang positif itu yang membawa kita ke jalan yang benar, misalnya ngajak kita buat ke gereja, buat ajak belajar bareng. Pokoknya bukan yang komunitas yang malah
kayak ngajak kita ngerokok lah, atau mungkin ajak naik motor padahal masih 17 tahun ke bawah, terus habis itu nonton-nonton yang nggak baik gitu. Itu komunitas yang nggak buruk. Pokoknya kita punya komunitas yang baik. Yang kedua adalah kita melakukan hal-hal positif. Kita bisa melakukan hobi kita, misalnya membaca buku, meningkatkan skill-skill kita. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita ikut yang ketiga adalah kita berpikir positif. Makanya apa yang kita pikirkan, misalnya kita dihadapin tantangan, percaya aja kalau kita bisa ngelakuin itu. Jangan langsung merasa nggak bisa dulu, tapi kita harus percaya diri sama diri kita sendiri. Kita harus sayangi diri kita sendiri. Nah, itu dari presentasi saya. Pokoknya ingat aja, kalau misalnya tubuh kita ini ada dua. Ada mental, ada fisik. Gimana cara menjaganya? Untuk menjaga kesehatan fisik, kita bisa dengan makan yang teratur, waktu tidurnya diatur, dan olahraga. Terus misalnya untuk mentalnya bisa dengan mempunyai komunitas yang positif, melakukan hobi atau mengembangkan skill, dan juga berpikiran yang positif. Jadi teman-teman, sekian dari presentasi saya ingin mengajak supaya teman-teman semua menjaga kesehatan tubuh kita dengan melakukan self-care. Demikian presentasi saya. Saya Arti, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Arti. Oke, thank you Arti. Materinya dalam banget ya. Saya sangat terkesan ketika anak muda sudah aware sama self care dan memang sudah mau mencoba menjaga kesehatan mentalnya ya, karena penting banget gitu ya supaya nggak quarter life crisis. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan presentasi dari teman kita juga dari Givi. Givi, boleh tahu sedikit sharing topiknya tentang apa Givi? Boleh di unmute dulu sambil cek sound. Iya, aku hari ini pakai topik yang kemarin aku juga pakai buat latihan, itu krisis ekonomi. Oke. Nah, teman-teman, kita tahu zaman sekarang setelah COVID gitu ya, semua bisnis terdampak. Terus mungkin juga banyak hal yang kita alami yang tidak pernah kita bayangkan, terutama di tahun ini nih. Ya, banyak sekali kalau kita baca berita, dengar berita, sudah digadang-gadang, bahkan sudah diomong-omong bahwa tahun depan kita akan krisis. Apakah benar? Tapi sebelumnya kita juga mau tahu sebenarnya krisis ekonomi itu seperti apa sih? Kita langsung saja dengarkan presentasi dari saudari kita, teman kita, Givi Maihana. Tepuk tangan yang meriah buat Givi. Ada suatu pepatah yang berkata, jangan belanjakan uang yang belum ada di tanganmu. Halo semuanya, saya Givi dan hari ini saya akan mempresentasikan suatu topik yang telah saya siapkan, yaitu mengenai krisis ekonomi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih krisis ekonomi ini. Jadi, krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara atau wilayah mengalami penurunan yang drastis. Jadi, misalnya di suatu negara nih, awalnya keadaan keuangannya itu baik-baik saja, namun tiba-tiba mengalami penurunan yang drastis. Lalu, siapa sajakah yang berpengaruh pada perekonomian dan dapat mengatur krisis ekonomi ini agar tidak terjadi? Yang pertama adalah pemerintah. Mengapa? Karena merekalah yang memegang kontrol atas perputaran uang dan bagaimana agar ekonomi kita bisa tetap stabil. Dan yang kedua adalah masyarakat, yaitu diri kita sendiri. Masyarakat atau diri kita sendiri ini berpengaruh karena kitalah yang memiliki peran dalam melakukan segala sesuatu yang dapat memengaruhi perekonomian kita. Lalu, apa saja sih penyebab dari krisis ekonomi ini?
Yang pertama adalah tidak adanya perputaran uang. Nah, kenapa tidak ada perputaran uang ini menjadi penyebab dari krisis ekonomi? Karena kalau misalkan tidak ada perputaran uang, uang akan terus dicetak dan itu akan memicu inflasi. Yang kedua adalah hutang negara. Nah, ini udah jelas. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak utang, nanti negara kita bisa menjadi bangkrut. Yang ketiga ada pandemi. Nah, ini adalah hal yang terjadi dari tahun 2019 dan di negara kita terjadi mulai dari tahun 2020. Di sini orang menjadi stay at home dan pengeluaran menjadi berkurang dan uang ada di situ-situ saja dan tidak berputar, dan ini menyebabkan tidak adanya perputaran uang dan uang terus dicetak dan menyebabkan krisis ekonomi. Terus dampak krisis ekonomi ini apa aja sih? Yang pertama adalah semakin banyak penganggur. Kenapa semakin banyak penganggur? Karena orang-orang yang memiliki bisnis mungkin saja tidak memiliki cukup uang karena bisnisnya down dan mereka tidak bisa membayar pekerja-pekerjanya mereka. Yang kedua adalah habisnya aset. Nah, dari bisnis-bisnis yang shutdown ini menjadikan mereka tidak ada pengeluaran dan tidak memiliki penghasilan dan terpaksa untuk menjual aset-asetnya mereka agar bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting. Yang terakhir adalah tingkat kemiskinan menjadi semakin meningkat. Nah, ini dapat dipicu dari dampak yang kedua, yaitu habisnya aset, yang dimana kita tidak mendapatkan sumber penghasilan dan tidak ada hal yang dapat menjadi sumber penghasilan kita. Nah, maka dari itu bisa jadi dampak yang ketiga ini terjadi, yaitu tingkat kemiskinan semakin meningkat jika semua orang mengalami hal ini. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghindari krisis ekonomi ini? Yang pertama adalah only spend your money on things you can afford. Hal ini dapat kita lakukan untuk menghindari yang namanya utang-utang yang tidak dapat kita bayar. Yang kedua adalah earn more. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa dan sudah mampu untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, ini menjadi suatu hal yang beneficial karena dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan kita yang lebih banyak. Yang ketiga adalah invest. Nah, ini salah satu cara untuk kita earn more dan ini sangat memiliki dampak yang baik untuk kita jika kita dapat berinvestasi dengan baik dan pintar dalam mengelolanya. Dan itu saja untuk presentasi kita. Jadi di sini saya ingin menegaskan bahwa kita harus pintar dan bijak dalam mengelola pengeluaran dan penghasilan kita agar kita tidak mengalami yang namanya krisis ekonomi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Thank you, Givi, dengan wow gitu, mind blowing. Gue juga gitu ya, sebagai orang yang suka dengan ekonomi, apa yang Givi presentasikan itu kelasnya udah sekelas seperti Sri Mulyani gitu ya, ahli-ahli ekonomi yang wow. Dan itu sebenarnya benar apa yang dikatakan oleh Givi, itu tipsnya bisa diperhatikan. Thank you so much dan keren-keren banget di sore hari ini. Tentu masih ada teman-teman yang akan nyusul, tapi nanti kita akan mulai sesi selanjutnya. Dan thank you so much atas teman-teman atas partisipasinya selama dua bulan lebih, bahkan 2 bulan lebih, intinya 16 pertemuan ke belakang. Kita sudah bertemu dan banyak belajar dengan Coach Gladys, dengan saya, dengan Coach David juga.
Dan perkembangan kalian luar biasa banget. Kalau kalian nanti nonton lagi rekaman-rekamannya yang lalu-lalu, bisa kelihatan lah dari yang ragu-ragu, mulai agak bingung gitu ya. Terus sekarang udah bener-bener paten. Tentu ini karena kalian latihan juga. Ya, betul. Nanti santai aja, yang lain nanti akan nyusul. Nanti Helen akan nyusul katanya. Dan yang lain juga akan nyusul. Thank you so much atas partisipasinya, keren banget. Kalian bisa nonton rekaman ini di YouTube untuk kalian bisa review juga. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi komentator gitu ya, atau sesi review dari Coach David, saya, dan Coach Gladys. Dan thank you so much yang sudah nonton di YouTube. Kalian juga bisa belajar dengan kami semua. Lanjut nih, ada Helen. Coba kita lanjut saja mungkin. Helen? Ya beresin dulu aja, tanggung satu lagi. Helen, apakah ready? Apakah ready? Lanjut aja, Helen. Tunggu kasih sebentar ya, dia lagi. Oh, siap. Santai. Udah cantik kok. Oh ya. Touch up dulu, touch up. Iya, siap. Sudah. Helen tentang apa topiknya? Hah? Topiknya tentang apa? Tetap TikTok. Waduh. Wah, berat nih, berat. Nah, Kok oke. Mohon maaf. Siap. Oke, teman-teman, kita akan tutup presentasi kita sore hari ini dengan presentasi dari teman kita Helen. Dan terutama buat yang mungkin nonton dari YouTube, pasti kepo banget gimana sih caranya supaya bisa jadi artis TikTok mungkin. Nah, kita akan dengar dan kita akan belajar banyak tentang TikTok dari saudari kita. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Jesslyn Helen. Ya, oke. Sebelumnya suara saya terdengar kan? Sama kamera saya ada muncul kan? Saya hilang. Nah, itu. Saya juga hilang. Nah. Inilah suka dukanya live ya. Sudah muncul. Iya. Tangannya nggak kelihatan. Maaf, kameranya bisa turun sedikit. Nah, ini Oke, good. Oke lah, cukup. Tangannya nggak kelihatan soalnya. Yuk, silakan. Oke. Jadi Bill Gates pernah berkata, kemajuan teknologi didasarkan bagaimana membuatnya cocok sehingga kita tidak benar-benar menyadarinya serta menjadi bagian dari keseharian dalam hidup kita. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jesslyn Helen dan di sesi kali ini gue akan bercerita tentang TikTok menjajah generasi Z. Iya, generasi Z, generasi kita sekarang ini. Dimulai dari kenapa sih TikTok itu sangat digemari oleh generasi kita dan juga apa sih dampaknya gitu kan? Ya, jadi kita mulai dulu. Alasan kenapa digemari sih? Aku yakin di sini orang-orang pasti pada main TikTok. Dan aku yakin Mr. David juga main TikTok di sini. Benar nggak, Mr.? Ya. Iya, jadi sebenarnya ada alasan sih. Dan juga dengan adanya TikTok ini, itu juga menjadi salah satu bukti bahwa kemajuan teknologi di bagian jejaring sosial ataupun medsos ini sangat maju ya. Buktinya aja TikTok benar-benar merajalela di mana-mana sampai satu dunia, mungkin hampir satu dunia memakai dan mengenal apa itu aplikasi TikTok kan. Iya, dan alasan kenapa generasi Z, ya karena kata-kata generasi Z atau generasi kita ini yang benar-benar up to date banget nih sama teknologi-teknologi ini. Ya, bisa dibilang generasi Z juga generasi yang paling beragam, yang sangat terampil juga di dunia digital, dan cenderung juga lebih ekspresif kan. Itulah alasannya mengapa medsos ini udah menjadi teman baiknya generasi Z nih. Nah, dan juga sebenarnya nih ya, di dalam konten-konten TikTok itu banyak sekali hal-hal yang menarik, dan juga ada satu ini, related. Hal related inilah yang membuat orang-orang merasa, wah, aku kok rasanya kayak sesuai banget nih sama aku. Wah, dan itu kan menjadi kayak semacam, wah, aku jadi gak sendiri nih, aku jadi ada teman yang lain nih. Jadi nggak ngerasa sendiri, akhirnya mereka jadi ngerasa, oh, jadi dengan TikTok aku nggak sendirian. Dan nggak cuma itu, banyak juga video-video menarik seperti banyak di hashtag-hashtag kayak tahu nggak sih, atau video edukasi, video tutorial yang membuat orang-orang kayak jadi lebih tertarik dan lebih suka main TikTok ini. Dan alasan
alasan lain. TikTok itu juga durasinya singkat kan, nggak panjang gitu kayak YouTube sampai 20 menit, 30 menit. TikTok yang minimal 15 detik sampai 3 menit itu cukup tergolong pendek, dan inti dari video tersebut juga pasti dapat banget kan dengan video pendek. Jadi inti video jadi lebih dapat. Jadi itu juga salah satu alasan mengapa TikTok banyak digemari. Istilahnya kayak lebih menghemat waktu gitu loh kalau buat nontonnya seperti itu. Dan juga kalau misalnya ada satu fakta nih, sebenarnya nih ada tren-tren terbaru itu sebenarnya juga muncul dari TikTok ini. Ya karena generasi Z, siapa sih yang nggak tahu generasi Z? Ini kan juga ekspresif banget ya. Sekali ngebuat konten yang bener-bener, wah seru banget nih, menarik banget nih, langsung ngetren di mana-mana. Kayak contohnya apa sih? Dance-dance itu yang paling booming banget gitu kan. Nah, Mr. Roy, iya. Iya. Terus ada outfit juga kulineri, itu yang Oreo diguduk-guduk itu terus dimakan, JJ suka makan tuh, dia pernah bilang. Iya, nggak hanya itu, fiturnya juga banyak banget, bener banyak banget. Yang lagi booming lagi itu AI manga, yang kita foto sendiri ntar ada animenya muncul. Tahu gak sih? Yang main TikTok pasti tahu sih ini. Ya. Nah, tapi sebenarnya di balik itu ada dari kata positif nih, kita bilang kelebihan, ya pasti ada lah kekurangannya atau dampak negatifnya. Nah, masalahnya TikTok ini membuat kayak semacam kecanduan itu, membuat opium terhadap generasi sekarang, generasi kita sekarang. Terus hubungannya apa sih sama dengan menjajah generasi Z? Nah, itu dari kecanduan atau opium itu ngebuat TikTok itu berpotensi untuk menguasai generasi kita nih, guys. Nah, sampai buktinya dalam kehidupan sehari-hari di mana-mana kita pasti TikTok, jalan, ngambil HP, nonton TikTok. Aku juga pernah waktu itu lagi makan terus kayak di satu tempat meja ini ya, di kanan kiri semuanya itu pada ada lagu-lagu tren TikTok itu muncul lah itu, pasti ada itu. Selalu itu semuanya TikTok lah, serba TikTok. Nah, jadi dari kecanduan itu membawa unsur-unsur negatif yang dimana orang-orang jadi lebih malas. Ya sebenarnya kita bilang kisah nyatanya aja, sebenarnya aku juga seperti itu ya. Kadang aku melewati deadline gara-gara nonton TikTok mulu. Jadi lupa waktu gitu, time management-nya jadi hilang semuanya. Terus malah jadi begadang, kantong mata jadi gede, hitam, hitam gitu kan. Nah, jadi ya itu intinya guys. Main TikTok itu boleh, justru banyak sebenarnya positifnya ya. Cuma jangan terlalu berlebihan guys, karena gini, ada satu pepatah, hidup itu cuma sekali ya. Bermain itu gak apa-apa, tapi ingat waktu, jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan hidupmu. Itu. Ya, jadi sebelum saya menutup sesi kita hari ini, biarkan saya berpantun dulu ya. Jadi, siang hari enaknya santai. Kalau tidur siang, jadi lupakan dunia. Jadi, jadilah siswa yang pandai demi masa depan dan bangsa negara. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Thank you so much Helen, dan sangat related banget juga presentasinya karena ngomongin tentang TikTok yang ya kita semua menggunakan TikTok kecuali Mikael katanya ya. Apakah betul Mikael? Mikael sudah hebat sekali bisa tidak mengikuti sosial media. Masih? Iya hebat sekali Mikael ini, saya salut sih sebagai anak muda kamu bisa punya prinsip dan bisa beda gitu, berani Lebih beda, hobi itu nulis keren banget. buku. Iya, itu keren banget sih kamu Mikael. Oke, teman-teman semua, thank you so much udah ikutin presentasi di sore hari ini dan kalian semua sudah mengikuti selama 15 pertemuan ke belakang dengan berbagai macam hal yang sudah dipelajari. Gue yakin sih banyak hal yang bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu nanti ini akan kamu praktekkan lagi pada saat nanti naik jenjang gitu ya, pasti di sekolah, di kuliah pasti banyak banget, nanti di masa kerja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Dan skill public speaking ini adalah skill yang kayak misalnya kamu
skill membaca atau menulis. Nah, itu ada skill yang tidak akan pernah mati. Dengan catatan, kamu praktekkan lagi dan latihan. Thank you so much atas partisipasi di sore hari ini. Kalian bisa nonton lagi, melihat lagi, mereview lagi apa yang kurang, apa yang salah dari recording, dan juga video yang hari ini akan ditayangkan di YouTube. Karena kami bangga banget atas perkembangan kalian dari awal sampai akhir. Dari Coach David atau Coach Gladys, mau ada tambahan? Coach David aja dah. Teman-teman, setelah Coach David lihat perkembangan dari teman-teman hari pertama, kemudian kalau Coach David lihat di pertengahan ketika teman-teman latihan, hari ini rasanya teman-teman sudah mulai fasih. Dan setuju sekali apa yang dikatakan oleh Coach Roy bahwa ini adalah kemampuan yang teman-teman harus terus tingkatkan. Sama seperti halnya akan membentuk sebuah persepsi dari masyarakat ataupun rekan kerja teman-teman nantinya ketika nanti sudah kerja. Contoh, maksudnya persepsi gimana Coach? Begini, kalau kita ngelihat Aderai, nah menurut teman-teman Aderai sehat atau penyakitan? Aderai, berotot, sehat atau sakit? Sehat. Pernah lihat Agung Hercules nggak? Agung Hercules, beliau juga sama-sama berotot, tetapi Agung Hercules ternyata juga ada sakit. Berarti bukan semua orang berotot pasti sehat. Kalau kita ngelihat ada orang yang pakai jas, pakai dasi, mungkin image kita, persepsi adalah, wow, dia orang pintar. Dia orang kaya. Tapi belum tentu juga yang pakai jas, pakai dasi adalah selalu kaya. Tapi persepsi didapatkan bahwa, wow, biasanya yang pakai jas itu kaya. Sama hari ini juga kita belajar bagaimana membentuk sebuah persepsi. Ketika teman-teman jago komunikasi, ketika teman-teman jago presentasi, masyarakat ataupun rekan kerjamu nanti itu akan menilai bahwa, wow, dia orang pintar, wow, dia cerdas, dia pemberani, dia percaya diri, dan lain-lain. Image itu yang akan menempel pada diri kita. Dan itu yang kita gunakan untuk apa? Menjalin relasi. Itu yang kita gunakan untuk apa? Mendapatkan kedekatan dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita jauh lebih dihargai, kita jauh dihormati, karena kemampuan komunikasi, fasih dalam berkomunikasi. Jadi hari ini kalau ini adalah akhir final test, ini bukan akhir dari perjalanan kita. It's only the beginning. Ini adalah awal dari perjalanan kita. Supaya apa? Teman-teman terus bisa melanjutkan ke arah mana teman-teman akan berjalan untuk menjadi lebih baik. Pesan dari Coach David, jangan pernah berhenti, terus tingkatkan kemampuan diri, berlatih, dan berlatih, karena kehidupan yang lebih baik itu adalah tanggung jawab pribadi teman-teman sekalian. Sukses buat teman-teman semua. Coach Gladys, silakan. Thank you so much, Coach David. Panjang-panjang. Ya, kita lanjutkan ke sesi komentar dan saran untuk kalian semua. Ya. Recording stop. Oke.